Jawabannya ini, rumusnya, rumus HS. Yang mana ya, Mas? Halo, Mas? Masuk, Bu. Iya, yang mana? Ini ya? Kenapa tiba-tiba ada ini? Maksudnya itu. Iya, Bu. Kan di Nah, soal itu sudah ada keterangannya. itu kan dari persamaan 6 ya. Dari persamaan 6 itu, 5 deh. Dari gambar gambar 6. Dari gambar 6 berarti gambar ini ya. Nah, dari gambar ini ya. Ah, nah, ini kan kita lihat dulu gambar ini. Nah, rumusnya itu kan dia menggunakan rumus uh, yang HS sama dengan K dibagi TOS tambah 1. Nah, itu kan menggunakan rumus 5, ya. Nah, kemudian selanjutnya K uh, itu ya, dia pakai rumus mana tuh? Nah, uh, prinsipnya ini kan rumus 5. Nah, ini kan masukannya itu adalah tunggu ya. Saya lihat dulu. Nah, di sini untuk menentukan YS-nya, tegangannya itu tadi, itu kan dari ini kan hasilnya ada gambar, ya, sudah ada hasil gambar. Ah, nah, jadi gambarnya seperti ini, gambar awalnya. Nah, untuk menentukan nilai ininya, menentukan nilai YS-nya itu kan di sini dia. Ini kira-kira berapa di sini YS-nya? Ini dari sini. Kemudian outputnya itu adalah nilai ini, berapa nilai ujinya. Jadi plan-nya adalah YS terhadap US. Lihat di gambar 4 ya. Nah, ini kan tadi dia plan-nya ini. Ya, ini adalah plan-nya. Berarti kalau kita cari fungsi Ali, itu kan keluaran terhadap masukan. Ya, nah, makanya di situ tadi YS-nya berapa dan US-nya berapa. Nah, di sini, nah, di sini 8,33 itu asalnya dari gambar itu tadi ya, gambar itu, gambar ini. Nah, di sini kan sekitar 8,33. Karena ini 8, 10, jadi kita memperkirakan di sini kan 9 ya, berarti di sini kira-kira 8,33. Nah, ininya USS-nya adalah 10, makanya dapat 0,833. Nah, gitu. Nah, kemudian dari mana dapat 1,78 ya? Nah, ini kan teorinya itu dia katakan di halaman berapa ya? Sebelum 14, sebelum persamaan 4. Nah,
Nah ini, bahwa untuk orde 1, TO adalah waktu di mana keluarannya mencapai 63,2% dari nilai kondisi steady state. Nah, makanya dianggap ini adalah posisi 63,2. Nah, jadi ini kan dianggap 100 di sini ya, posisi ini dianggap 100. Jadi dia memperkirakan bahwa 63,2 itu di sini. Nah, dari gelombang ini yang keluar ini, maka kalau kita tarik garis ke gelombang ini dari 63,2% itu, maka dapatlah 1,78. Maka dapat TOW-nya 1,78. Ya. Ininya Mas, untuk plan saja. Di sini kan untuk plan. Jadi kita lihat rumusnya. Sampai situ nggak Mas maksudnya? Kalau tidak ada gambarnya gimana, Bu? Kalau nggak ada gambar grafiknya ini, ya. Ini kan sebenarnya dasarnya dari sini, gambarnya. Bukan tidak ada, dasarnya kan dari sini. Atau kalau ini kan sudah ini ya, gambar 3. Nah ini kan dasarnya dari sini. Dari dasar gambarnya itu sebenarnya, dasarnya dari sini. Jadi dianggap pada saat itu profesional, inilah gambar yang Anda ambil. Entah itu, ini kan ini kan di sini dia sudah memberi berapa plannya, ya. Tapi kan bisa saja plan itu berbeda, tergantung dari sistemnya. Tapi di sini adalah controllernya. Ini kebetulan yang dia berikan di situ K dibagi TO S ditambah 1. Dasarnya dari sini, dari gambar 3. Ya. Mungkin bisa diberi contoh, Bu, sama yang diketahui itu HS atau GS-nya gitu, Bu. Nanti aja dulu, Mas. Ini kan kita banyak, ya. Nanti coba lihat ke belakang. Karena akan ada contoh. Ya. Kalau saya kasih contoh, contohnya itu dasar sistem kontrol. Nah, nanti ada soal nanti ke depan. Jadi kita lanjut aja di PID. Ya. Karena di sini kan ada saya kirim itu yang di PDF itu kemarin itu kan cara penyelesaiannya. Nah, ini nanti ya. Ini pelan-pelan aja dari sini. Ya Mas ya, nanti kalau tidak paham di situ baru saya kasih contoh yang sederhana. Ya. Ya, Bu. Kita lanjut aja dulu ya, yang materi kita selanjutnya. Karena di belakang itu ada tentang controllernya. Ada contohnya, kalau nanti itu terlalu rumit kali, nanti saya kasih contoh yang sederhana. Cuman ada, saya menulis langsung, cuman ada yang sederhana. Tapi saya tidak, saya menggunakan mungkin variabel G atau H, seperti di dasar kontrol ya, sistem kontrol. Oke, saya lanjut dulu. Apa ini yang muncul? Saya lanjut dulu ya, Mas ya. Karena ini masih panjang materinya. Oke, saya ada videonya, sama aja sih ya. Nanti sebelum selesai PID, baru saya memberi, kalau Anda mau bertanya. Oke, suaranya kedengeran? Profesional, kemudian kontrol integral, ya. Suaranya sudah kedengaran?
Halo? Halo? Iya, Bu. Kedengaran, Bu. Jadi, Ya, Bu. ya, Belum. oke, Sudah, Bu. silakan ya. Oke. Jadi, controller professional integral derivative, biasa juga orang bilang PID, merupakan suatu controller yang memiliki aksi kombinasi dari penguatan, integral, dan turunan terhadap sinyal error atau sinyal kesalahan atau sinyal error. Nah, di sini bisa kita lihat ya blok diagramnya. Nah, jadi ini adalah controllernya, ini adalah plan-nya, ya. Ini adalah controller dan plan. Di situ setelah kita sederhanakan menjadi rumus seperti ini. Kita kembali ke depannya. Nah, jadi keluaran daripada controller ini digunakan untuk suatu sistem atau proses orde 2 di mana fungsi alinya dinyatakan sebagai berikut. Jadi keluaran terhadap masukan YS terhadap YS terhadap RS adalah K dibagi 1 per 1 dibagi omega N pangkat 2 dikali S pangkat 2 ditambah 2 zeta dibagi omega N dikali S ditambah 1. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, K ini adalah penguatan sebuah sistem atau proses atau plan. Kemudian omega N adalah frekuensi alaminya, biasa juga omega N itu 2πf ya. Kemudian zeta konstanta redaman. Jadi ada tabel grafik yang akan menentukan nilai daripada si konstanta redaman ini ya. Nilai konstanta redaman ini itu dapat dikatakan sangat mempengaruhi karakteristik keluaran dari suatu sistem orde 2. Nah, range-nya itu nilainya 0 lebih kecil dari zeta lebih kecil dari 1. Jadi antara 0 dan 1 ya. Maka sistem orde ini disebut sebagai sistem yang kurang teredam. Nah, di mana karakteristik sistem yang kurang teredam memiliki osilasi menurun yang lama-kelamaan akan berangsur-angsur habis. Osilasi tertinggi pada keluar sistem disebut dengan overload maksimum. Nah, jadi nah ini ya. Jadi ini kalau ini kan ratanya di 100. Nah, kemudian yang ini naik sampai 1000 ratanya, steady state-nya di 1000, kemudian inilah overshoot-nya ini yang naik ke 1600. Itu adalah overshoot-nya dia ya. Nah, jadi mana tadi osilasi tertinggi pada keluar sistem disebut dengan overshoot maksimum. Nah, itulah kita perlu menggunakan P-nya untuk menurunkan dia nilai dari overshoot tadi. Nah, orde di mana merupakan ciri yang penguatan pada sistem orde 2 dibandingkan dengan sistem orde 1. Pada sistem orde 1 dapat dicirikan sebagai sistem yang tidak memiliki overshoot. Tapi ini juga sih ya, sebenarnya impossible juga tidak terjadi overshoot. Pasti ada, tapi tidak terlalu tinggi apabila terjadi overshoot. Nah, jika konstanta redamannya zetanya sama dengan 1 disebut redaman kritis. Kalau dia lebih besar dari 1 maka disebut
teredam lebih. Jadi antara 0 dan 1 itu namanya kurang teredam. Itu adalah sebuah istilah yang diberikan pada suatu sistem ya. Jadi di sini bagusnya itu adalah dia berada antara 0 dan 1 itu. Nah, sehingga dapat dari rumus yang sebelumnya, sehingga dapat kita menentukan fungsi alih konstansi PID sebagai berikut, di mana GS sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 dibagi TO 1S ditambah TO DS. Nah, jadi di sini kita mengalihkan semua dengan T1S di atasnya, maka kita dapatkan TD T1S pangkat 2, kemudian T1S, kemudian tambah 1 ya. Nah, KP itu adalah konstanta profesionalnya, TO1 itu adalah konstanta waktu integral, dan TD itu konstanta waktu derivatif. Nah, ini diagram blok dari sebuah diagram blok kontrol PID dengan fungsi alih plane. Jadi ini adalah kontrolernya, ya, ini kontrolernya, dan ini adalah plane-nya. Oke, tadi kan sudah disebutkan di awal ya plane-nya tersebut. Nah, sehingga persamaan fungsi alih tertutup ini kita dapatkan. Nah, kalau Anda masih ingat rumus awal, rumus dasar sih ya kalau kita mau bilang. Nah, ini kan nah, ini adalah untuk menentukan rumusnya. Nah, jadi ini adalah YS dan ini adalah RS. Jadi di sini misalnya dia minus ya, berarti YS terhadap RS itu adalah GS dibagi 1 ditambah GS HS ya. Nah, ini berarti adalah GS. Nah, ini adalah GS-nya ya. Nah, karena dia seri, maka ini dikali. Dan ini adalah HS. Itu 1. Oke. Nah, sehingga fungsi alihnya, nah karena dia fungsi alihnya, berarti kan ini dulu dikali ya. Anggaplah ini adalah GS1. Dan ini GS2. Berarti GST, anggaplah saya pakai variabel G1 dikali G2. Berarti YS terhadap RS, berarti di sini tidak ada keterangan ya, plus atau minus. Nah, sekarang kalau tidak ada keterangan berarti dia plus. Nah, berarti G total ya, dibagi 1 dikurang G total dikali 1. Nah, berarti ininya kan 1 ya, HS-nya. HS. Berarti dia adalah KP dalam kurung PD dikali TS dikali S pangkat 2 ditambah T1S ditambah 1 dibagi TO 1S dikali K dibagi 1 dibagi omega N pangkat 2 S pangkat 2 ditambah 2 theta dibagi omega N S ditambah 1. Ini tadi adalah kontrolnya ya, kontrolernya. Dan ini tadi adalah plane. Nah,
berdasarkan rumus sebelumnya, ini ya, sehingga kita dapatkan sama ini. Oh, karena di situ plus, berarti di sini minus ya. Oh, di bukunya minus, sorry. Ini di buku minus ini. Maka ini plus. Nah, ini kan sama ya, karena satu tadi dia. Nah, untuk mereduksi persamaan di atas ini, yang 41 menjadi sebuah orde 1, maka kita pilih beberapa nilai parameter. Misalnya, tau 1 itu sama dengan 2 zeta dibagi omega n. Kemudian, TD sama dengan 1 dibagi 2 zeta omega n. Nah, sehingga didapatkan YS terhadap RS tadi menjadi KP dikali K dibagi TO 1S dibagi 1 ditambah KPK dibagi TO 1S. Sehingga didapatkan adalah 1 dibagi TO 1 dibagi KP kali K dikali S ditambah 1. Nah, sehingga kita dapatkan rata-rata dibagi TO S, TO rata-rata S ditambah 1. Ya. Nah, jadi ini penguatan sistem load tertutup, misalnya kita membuat K rata-rata itu adalah 1, maka sebuah kontrol PID orde 2 ini akan mengeliminasi kesalahan steady state yang menentukan parameter TO 1 dan TO D. Nah, sehingga persamaan sebelumnya 42 dan 43 ini dapat kita tentukan dari nilai TO 1 TD. Nah, sehingga persamaan 44 ini menjadi KP sama dengan KP sama dengan 2 zeta dibagi K omega N dikali TO rata-rata ya. Kemudian nilai KI adalah KP dibagi TO 1 ya. Nah, sehingga kita dapatkan sama dengan 1 dibagi K TO rata-rata. Nah, kemudian KD, KD-nya adalah KP dikali TO D, jadi kita dapatkan 1 dibagi K omega N pangkat 2 dikali TO. Nah, di sini, jika fungsi alih plane orde 2 terdapat sebuah zero, maka di sini kita menganggap YS sama dengan dibagi RS sama dengan K dikali TO S ditambah 1 dibagi 1 per omega N pangkat 2 dikali S pangkat 2, 2 zeta dibagi omega N kali S ditambah 1. Nah, jadi begini, ciri daripada bahwa D itu orde 2, ini kan ini adalah untuk menentukan nilai zero. Ya, berapa zeronya. Dan ini menentukan adalah nilai pole. Nah, jadi kita lihat ini kan ada mengandung 1 zero. Ini ada 1 ya, yaitu TO S tambah 1. Jadi S sama dengan 1 minus 1 bagi TO. Nah, yang di bawah ini kan ada nih S pangkat 2, S tambah 1. Jadi A S pangkat 2 ditambah B S pangkat 2, pangkat 1 tambah 1. Nah, ini kan nanti Anda mencari S. Misalnya berapa? S berapa? Ya, sehingga kita dapat, anggaplah ini misalnya, ini anggap S1, ya, yang zero tadi, ini anggaplah S2 sama dengan, nah, ini kita anggap S3, berarti S3 sama dengan bla bla bla. Ya, nah itu kita pakai coba-coba atau kita pakai rumus ABC, ya. Oke, nah, jadi dapat di sini kita lihat bahwa fungsi alih PID dapat dimodifikasi sebagai berikut. GS sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 dibagi TO 1 kali S ditambah
to D1S dibagi to D2S tambah 2. Jadi misalnya kita menambah sebuah variabel sehingga kita modifikasi ya. Kita modifikasi tadi kan yang pertama itu ini coba Anda lihat, ini kan orde 1 ini ya. Ini orde 1 karena tidak ada zeronya. Nah, sehingga setelah kita modifikasi itu ada zero. Karena tadi kan dia ubah persamaannya, di situ ada zero ya. Nah, sehingga ini menjadi seperti ini. Ya, ini menentukan bahwa ini adalah benar-benar adalah sebuah orde 2. Nah, sehingga di situ didapatkan to D, kalau sebelumnya kan juga seperti ini ya, to D saja. Kan sebelumnya itu di rumus mana ya, ada penambahan seperti ini ya, di persamaan derivatif atau apa. Yang di profesional ya, biar Anda lihat. Jadi kita misalnya tambah. Nah, ini kan sederhana banget. Cuman KP dan K dibagi to S1. Jadi kontrolnya cuman KP. Nah, pada saat dia dimodifikasi, ini kan jadi seperti ini ya. Maka akan menjadi ada KP2 dan ada KP1. Nah, sama seperti ini, berarti ada sebuah modifikasi ditambahkan di nilainya ya. Nah, ini cuman ada TD, sedangkan setelah dimodifikasi maka nambahlah ada TD2 ya. Nah, ini dikatakan setelah dimodifikasi mendapatkan GS semenangan seperti ini. Nah, berarti controllernya ini dan ini adalah plane-nya ya. Nah, jadi dari sini dapat kita lihat persamaan ini bahwa nilai daripada jika berapa parameter kontrol dipilih, misalnya to D2 sama dengan to 1 sama 2 zeta dibagi omega n kurang to D1 sama dengan 1 dibagi omega n dikali 2 zeta dikurang to omega n dikurang to ya. Nah, jadi apabila persamaan-persamaan ini kita persamaan 50, 51, 52 kita masukkan ke persamaan 49, maka didapatlah YS dibagi RS sama dengan hasilnya adalah ini ya. K rata-rata dibagi to S, to rata-rata kali S ditambah 1. Nah, untuk nilai persamaan 53 ini, penguatan loop tertutup yang diinginkan bahwa K rata-rata sama dengan 1, sehingga dapat kita katakan bahwa karakteristik PID modifikasi pada orde 2 dengan sebuah zero dapat mengeliminasi kesalahan steady state dengan menentukan T1, to 1, to D1, to D2 ya, sesuai dengan persamaan ini. Oke. Nah, sehingga kita bisa dapatkan besarnya nilai konstanta profesionalnya adalah to 1 dibagi K to rata-rata atau 2 zeta dikurang to omega n dibagi K to rata-rata omega n. Nah, ini contoh dulu, kita lihat. Keluaran sebuah kecepatan DC motor ketika diberikan tegangan masukan DC adalah 5 volt. Nah, ditunjukkan pada gambar ini, pada gambarnya ini bahwa
di gambar ini tentukan model matematika dari kecepatan motor DC, kemudian rancang kontrol PID agar sistem memiliki keluaran waktu setting TS plus minus 5% sebesar 4,5 detik, tidak ada kesalahan steady state dan tidak memiliki overshoot. Nah, jadi ini gambarnya, ini adalah di sini nanti di steady state di 100 ya. Nah, ini tadi overshootnya sampai di sini. Nah, oke. Nah, jadi gambar yang tadi bahwa kecepatan motor ini mengalami overshoot ya. Pada overshoot maksimum terdapat informasi terkait dengan waktu puncak kecepatan maksimum yang atau loncatan. Nah, hasil daripada di situ yang overshoot-nya ini ya, hasil dari overshoot ini kita bisa dapatkan ya berapa nilainya. Nah, ini ditarik garis ke bawah, maka dapatlah nilai TP, waktu puncak. Nih, TP ini adalah waktu puncak. Nah, ini kan di sini dia kolom 5, 10, 15, 20. Berarti kalau kita tarik garis dari overshoot ini ke bawah, maka itu didapat sekitar 1,104. Nah, oke. Untuk sistem orde 2 dari persamaan 39 ya, di mana K sama dengan YSS dikurang dibagi USS ya. Jadi YSS dibagi USS. Nah, berarti itu terhadap plan-nya ya. Nah, berarti di sini kita dapatkan adalah 100. YSS itu adalah 1000 nilai steady state. YS nilai steady state ya, dibagi US. US itu tadi dari ini bahwa dia itu adalah 5 ya. Nah, USS-nya itu 5. Nah, berarti di sini kan ditentukan 5 volt ya. Nah, ini 5 volt ditentukan, berarti USS tegangan masukan DC. GS-nya 1000 dan USS-nya 5. Nah, maka kenapa dikata US 5? Karena masukannya adalah 5 volt. Nah, sehingga didapatkan K-nya adalah 2000. Nah, kemudian besarnya overshoot ini adalah persen YP dikurang YSS dibagi YSS. Jadi YP itu YP itu adalah 1.584 dikurang 1000 dibagi 1000 YSS ya, maka dapatlah 0,584. Nah, berarti kalau kita ke rumusnya untuk mencari eksponensialnya daripada nilai setanya, maka kita bisa mengambil dari rumus tegangan tegangan apa sih istilahnya ya, overshoot. Nah, jadi persen MP sama dengan eksponensial
dalam kurung minus zeta pi dibagi 1 dikurang zeta pangkat 2. Nah, jadi di situ kita bisa masukkan nilai persen MP 0,548 eksponensial minus zeta pi dibagi akar 1 dikurang 2 zeta. Nah, kemudian kalau kita hilangkan eksponensial berarti di sebelah kiri itu kita ln-kan. Maka ln 0,584 dapat minus 5379 ya. Nah, di situ nanti Anda kalikan kali silang sehingga kita dapatkan nilai setanya adalah akar 0,2893 dibagi pi pangkat 2 dikali 0,2893. Nah, dari situ kita dapatkan adalah 0,1687 ya. Nah, ini kenapa di sini diperkirakan 1548? Sebenarnya ini kan diperkirakan aja sih ini. Ini kan tidak sampai ya, tidak sampai di 600. Ini tidak sampai di 600. Nah, makanya dia memperkirakan adalah 0,548. Kalau ini kita benar-benar di sebuah apa sih ya, milimeter blok kan kelihatan berapa nilainya di sini. Ya, jadi ini memperkirakan saja sekitar 1584. Ya, nah, jadi nilai setanya adalah ini. Nah, ini tentu koefisien nilai redaman. Nah, ini adalah nilai TP itu adalah waktu puncak tadi ya. TP nilai tertinggi overshoot, kita tahu ingin tahu waktunya itu adalah TP. Nah, di mana rumus TP adalah pi dibagi omega n akar 1 kurang omega zeta. Berarti omega n sama dengan pi dibagi TP akar 1 kurang zeta pangkat 2. Jadi pi dibagi TP-nya adalah TP itu 1,104 ya. Dikali akar 1 kurang zeta. 1 kurang 0,1687 pangkat 2. Nah, ini Anda cari berapa ya. Nanti Anda buat dalam matematikanya. Nanti ini. Nah, kemudian dapatlah omega n adalah 2,887. Nah, jadi kalau kita masukkan di persamaan ini, model plan-nya YS dibagi US, ini ya, YS dibagi US, nah maka kita dapatkan 200 K ya, dibagi 1 dibagi 2,887 pangkat 2. Ini ya, gambar ini. Ini kan. Jadi ini yang dilihat. Berarti YS terhadap, jadi ini kan output ya. Ini output, ini input. Oh, sorry, saya belum. Nah, jadi dari rumus tadi sehingga kita menentukan berapa nilai OIS terhadap US. Berarti K dibagi ya, K dibagi omega n pangkat 2, omega n 2,887 pangkat 2 S pangkat 2 ditambah 2 zeta, berarti 2 dikali 0,1687 dibagi 2,8 dibagi omega n kali S. Nah, ini Anda selesaikan
maka dapatlah ini, ya. Anda selesaikan ini, Anda selesaikan ini, maka dapatlah ini. Nah, ini Anda cari, ya, penyelesaiannya, Anda cari berapa nilainya. Nah, kemudian nilai konstanta waktu yang diinginkan adalah sebesar, tadi kan TS plus minus 5%, tadi itu kan dia bilang soalnya adalah sama dengan 4,5, ya. Berarti ini nilai ini itu sebanding dengan 3 tau rata-rata, ya. Jadi sehingga ditulis 3 tau rata-rata sama dengan 4,5, maka tau rata-rata 1,5 detik. Nah, persamaan karakteristiknya Anda masukkan 2 zeta dibagi K omega N tau rata-rata, ya, masukkan nilainya. Maka kita dapat nilai KP 3,9 kali 10 pangkat minus 4, sedangkan KI-nya adalah KP dibagi tau 1, atau 1 dibagi K dikali tau rata-rata. Jadi 1 dibagi 200 kali 1,5, maka dapatlah 3,33 kali 10 pangkat minus 3. KD-nya KP dikali tau D, atau 1 dibagi K omega N pangkat 2 dikali tau. Nah, jadi tergantung ya variabel mana yang Anda punya, maka gunakan variabel tersebut. Nah, sehingga 1 dibagi 200 kali 2,887 pangkat 2 dikali 1,5, maka dapatlah 4 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga hasil simulasi sistem tertutup kontrol PD dapat kita lihat, ya. Nah, itu tadi 4,5, ya. Nah, jadi dia 4,5-nya di sini dia naik. Jadi seakan-akan seperti ini modelnya, ya. Dia punya gerbang. Dia punya rangkaian. Oke, itu PID, ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo. Saya lanjut aja dulu ya, Mas, ya. Ke ini, ya. Ini kita ingin menghitung nilainya. Jadi metode penalaran ini suatu metode digunakan untuk menentukan parameter kontrol PID secara langsung tanpa perlu mengetahui secara lengkap model matematika sistem. Metode ini didasarkan pada pengamatan terhadap keluaran sistem. Nah, jadi itu ada namanya metode Siegel-Nichols, ya. Siegel-Nichols ini akan mendeskripsikan prosedur penalaran kontroler, di mana penalaran pertama dan kedua untuk menentukan parameter kontroler PID. Nah, di sini dianggap sebagai sebuah standar di mana kita membuat sebuah asumsi pada model sistem dan kemudian tidak memerlukan secara detail nilai parameter dan metode tersebut. Nah, formula Siegel-Nichols untuk kontrol PID ini dasarkan pada keluaran step pada suatu plan. Jadi seperti pada gambar ini, nah di mana di situ sebuah plan memiliki step, ya, memiliki sebuah step. Nah, harusnya kan dia sebuah garis lurus. Nah, di mana ada yang nomor 2 itu adalah kondisi nanti dia di situ steady state. Nah, jadi dia akan melihat
yang garis singgung pada titik belok tadi sebagai garis lurus ya, linear. Nah, dia akan mengikuti sampai L, kemudian dia akan di posisi tertentu dia akan melengkung untuk menjadi memenuhi titik steady state-nya tadi yang nomor 2 itu ya. Nah, titik singgung pembelokan itu ada diberi nilai P ya. Jadi keluaran ini dua parameter, waktu tunda L dan konstanta waktu T. Nah, diperoleh dengan menggambarkan garis singgung dari keluaran titik beloknya dan mencari nilai potongan sumbu waktu dan nilai steady state-nya. Nah, Signer-Nichols ini dapat dilihat tabelnya, dia sudah menentukan. Kalau jenis kontrol P, maka KP-nya adalah T dibagi L, yang nilai itu tadi ya. TO1, TOI dan TOI-nya tak terhingga dan TOD-nya 0. Kalau PI, KP-nya adalah 0,9 T dibagi L. TO1 itu terhadap controller integral 10 L dibagi 3, sedangkan TD 0. Sedangkan PID itu berarti 1,2 T dibagi L. Untuk KP, kontrol KP-nya, controller integralnya adalah 2L dan derivatifnya adalah 0,5 L. Nah, ini dia model dari bersifat terang lebih memiliki waktu tunda yang cukup lama. Nah, pada gambar sebelumnya ini, ya, gambar ini desainlah controller P, PI, dan PID. Nah, misalnya ya, di sini kan kita lihat ini L-nya sekitar 0,5 ya, dan tau-nya itu di sekitar 23,16. Anggaplah ya, sebenarnya kenapa ditentukan sudah ditentukan sampai koma-komanya, ini dia pakai program atau bisa juga Anda pakai milimeter block ya. Nah, sehingga kita tinggal masukkan saja L-nya berapa, tau-nya berapa. Berarti P-nya pada untuk P, KP-nya adalah 23,16 dibagi 0,5, maka dapat 46,32. TOI dan TOD-nya tidak ada isinya ya. Untuk jenis kontrol PI berarti KP-nya adalah 0,9 kali T kali 23,16 dibagi 0,5, dapat 41,6. Sedangkan TOI-nya adalah 10L, 10 dikali 0,5 dibagi 3 sama dengan 1,67. Dan pada saat PID, KP-nya adalah 1,2 kali T, 23,16 dibagi 0,5, dapat 55,58. Dan TOI 2 kali L, 2 kali 0,5 sama dengan 1. Dan TD adalah 0,5 dibagi L. L-nya juga 1/4, 1/2. 0,5 1/2. 1/2 kali 1/2 adalah 1/4. Nah, jadi itu adalah tinggal kita isi saja dengan mengetahui berapa besarnya L, waktu tunda, dan konstanta waktu. Waktu tunda itu harusnya kan dia mulai bergerak, tapi kan ternyata di sini dia tidak langsung bergerak. Nah, itulah L. Jadi memang sangat kecil sebenarnya ya, dia terjadi waktu tunda, kemudian dia akan naik, ya. Nah, itu tentang Signer-Nichols yang pertama. Signer-Nichols yang kedua ini bekerja pada plane sisi yang ketika diberikan kontrol proporsional pada sisi tertentu dapat diatur karakteristik kestabilannya. Nah, salah satu ciri sisi yang berada di batas kestabilan itu adalah berosilasi dengan amplitudo dan periode yang konstan. Nah, metode yang Signer-Nichols kedua ini
memberikan spesifikasi desain dan maksimalkan overshoot-nya sebesar 25%. Jadi dia itu diperkirakan ada overshoot yang terjadi, ya. Nah, untuk Siegel-Nichols yang kedua ini, untuk menentukan parameter kontrolnya, maka yang kita lakukan adalah buat sisi loop tertutup pada plan dengan hanya controller profesional, kemudian nilai konstans integral derivatif dibuat 0, ya. Kemudian atur penguatan profesional sedemikian rupa dimulai dari 0 sampai ke nilai tertentu sehingga keluarannya mengalami osilasi. Nah, jadi di situ kita bisa lihat ya bahwa dia hanya profesional, tidak ada integral dan derivatif. Kemudian keluarannya osilasi mulai dari 0 ini ya, sampai tak terhingga. Kemudian nilai KP yang membuat sistem berusulan merupakan nilai penguatan kritis yang dinyatakan dalam KCR. Nah, jika tidak mengalami osilasi, maka kedua metode ini tidak dapat diterapkan. Sistem yang berosilasi menghasilkan keluaran yang memiliki periode tertentu. Periode ini disebut dengan periode kritis, PCR. Nah, jadi tabelnya dia itu menjadi beda, ya. Formula Siegel-Nichols kedua adalah berdasarkan nilai KCR, yaitu penguatan kritis, dan PCR, periode kritis. Jadi, untuk kontrol P, maka KP-nya adalah KCR dibagi 2. KPI, KP-nya adalah 9 dikali KCR dibagi 20, sedangkan TOI adalah PCR dibagi 1,2. Untuk PED, KP-nya adalah 3 kali KCR dibagi 5, kemudian integral PCR dibagi 2 dan derivatif PCR dibagi 8, ya. Jadi ini saja kita perlu ketahui nilainya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, model selanjutnya ini hampir sama di dasar logika ya, dasar sistem kontrol. Nah, di sini ada persamaan AS-nya. AS-nya itu berarti kondisi kondisinya ini, ya. Berarti tadi dia katakan bahwa fungsi alinya adalah HS sama dengan 1 dibagi S dikali S pangkat 2 ditambah 7S tambah 12. Nah, desainlah controller menggunakan metode penalaran Siegel-Nichols dan bandingkan hasilnya. Nah, jadi di sini fungsinya ini memiliki integrator mencirikan bahwa sistem bukanlah kurva S. Sehingga metode kedua Nichols dapat digunakan untuk menentukan parameter controller. Nah, diagram blok sistem loop tertutup dengan penalarannya ini dapat kita lihat pada gambar ini ya. Nah, jadi persamaan fungsinya itu adalah coba kita lihat ya. Nah, jadi ini kan seri ya. Ini kan seri. Jadi dia karena dia seri maka ini dikali. Kerangkaiannya jadi begini. Ya. Jadi sis KP dibagi S pangkat 2 ditambah 7 S kuadrat ditambah 12S. Ya. Nah, maka fungsi alinya adalah ini kita bawa dari sini. Ya. Nah, ini cara mencarinya. Jadi ini adalah kita buat jadi GS, ini adalah AS-nya. Ya. Jadi di situ GS dibagi 1 ditambah G kali H. Nah, ini minus, berarti di situ plus. Jadi kita masukkan nilai
G-nya, KP dibagi S pangkat 3 ditambah 7S pangkat 2 ditambah 12S, dibagi 1 ditambah G-nya lagi, 1 dibagi S pangkat 3 ditambah 7S pangkat 2 ditambah 12S, tambah kali 1. Ya, nah, ini adalah 1. Nah, misalnya saya punya 1 ditambah 1/A. Nah, boleh kan saya ganti ini, boleh kan saya ganti ini menjadi A dibagi A tambah 15 dibagi A. A dibagi A kan sama dengan 1 kan? Kenapa saya lakukan seperti ini? Supaya penyebutnya sama. Ya, nah prinsipnya dari situ. Jadi saya ubah dengan ini. Di S pangkat 3 tambah 7S pangkat 2 tambah 12. 2 dibagi S pangkat 3 ditambah 7S pangkat 2. Nah ini sama kan? Nah berarti kalau ini kita, karena dia sama penyebutnya, 1 aja yang kita tulis. Oke? Nah sekarang ini kita mau selesaikan. Ini kan misalnya X dibagi Y dibagi Z dibagi Y. Ya, berarti kalau kita mau sederhanakan, X dibagi Y, dia jadi perkalian Y dibagi Z. Ini kan hilang kan? Nah, sehingga kita sisa dapat Y dibagi Z. Sama prinsipnya juga dengan ini. Nah, ini kita balik. Ya, ini balik. Nah, ini kemudian hilang. Nah, jadi nilainya sisa adalah KP dibagi S pangkat 3 ditambah 7S pangkat 2 ditambah 12S ditambah KP. Nah, jadi dari gambar ini. Nah, dari persamaan itu, maka kita menentukan karakteristik, ya. Karakteristik untuk menentukan Roth-Horwitz-nya. Maka kita ambil persamaan karakteristiknya. Jadi ini yang dibawa adalah untuk mencari persamaan karakteristik. Outputnya ini ya, ini yang diambil. Sehingga S pangkat 3 ditambah 2S pangkat 2 ditambah 12S ditambah KP. Nah, di sini untuk membuat model Roth-Horwitz adalah, nah kita lihat S pangkat 3. Maka kita tulis di sini adalah S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. S pangkat 3 Anda tulis yang genap. Berarti di sini kan S pangkat 3 itu A0. S pangkat 2 A1. 12S itu A2. S1 S pangkat 3. Nah, satunya adalah 0. 2S pangkat 2 berarti 7 adalah 1. 12S berarti 12 adalah 2. KP ini adalah A3. Nah, rumusnya ini ya. Di S pangkat 3 A0 A2. Kemudian S pangkat 2 berarti dikurang 2 kan, ini A1 A3. Berarti S1 itu adalah A1 dikali S2 dikurang A0 dikali A3 dibagi A1. Nah, berarti di sini adalah A3. Jadi kita masukkan A0, kemudian A2 ya. Kemudian 7 A1, kemudian KP. Nah, ini Anda kalikan 7 kali 12 kurang 12 kali 1 kali KP dibagi 7. Nah, maka kita uraikan saja. Berarti kan 84 dikurang KP dibagi 7 ya. Nah, 84 dikurang KP itu lebih besar daripada 0 ya. Nah, kemudian kita dapatkan KP ini kan empat kurang KP ini ya, dibagi 7 dikali 0. Berarti kan 84 dikurang KP 0 kali 7 kan? Berarti itu kan 0. Berarti 84 dikurang KP lebih besar dari 0. Berarti minus KP lebih besar dari 84. Nah, kita hilangkan minusnya. KP itu lebih kecil dari 4. Ya.
Berarti nilai ini untuk S pangkat 0, S pangkat 1 tadi ya. Di S pangkat 1. S pangkat 0 itu kan KP. Maka ada aturan bahwa sistem itu sebuah stabil adalah di atas 0. Makanya lebih besar dari 0 ini kita tulis lebih besar dari 0. Ini juga kita tulis lebih besar dari 0. Jadi KP-nya untuk S pangkat 0, KP-nya lebih besar dari 0. Nah, sehingga sebuah sistem dikatakan stabil adalah berada antara 0 lebih kecil dari KP, lebih kecil dari 84. Nah, jadi di sini dapat dikatakan bahwa sistem kestabilan sistem itu bekerja pada nilai KP sama dengan KCR sama dengan 84 ya. Jadi nanti kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumusnya. Kita sudah punya KP, KC, KCR ya. Nah, untuk mencari nilai periode kritis, nah ini kan baru kita dapat nilai KP ya, baru kita dapat ini untuk kondisi kestabilan syarat batas KP itu sama dengan KCR sama dengan 84. Nah, untuk kondisi kritis PCR maka kita lihat persamaan ya menjadi nilai S itu kita ganti dengan J omega ya. Nah, dari persamaan karakteristiknya ini kita buat dia ya. Nah, sehingga kita dapatkan J omega pangkat 3 ditambah 7 J omega pangkat 2 ditambah 12 J omega ditambah KP. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai J omega pangkat 2 itu sama dengan 1. Dan nilai daripada J omega adalah minus 1. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini kayak dia membuat permisalan ya, supaya gampang penyelesaiannya. Jadi, dia mengeluarkan J omega. Ini kan sama aja ya. Ini kali ini, hasilnya adalah J omega pangkat 2. Nah, kemudian ini adalah ini. Berarti yang diambil ini ya, sama ini. Untuk mengisi ini. Ya. Kemudian 7 omega di dalam dan 12. Nah, J omega kan 1. J omega pangkat 2 1. J omega minus 1. Ya. Nah, sehingga minus 1 per 1 adalah 1. Berarti J-nya ya, J omega itu J pangkat 2 sama dengan 1. J sama dengan minus 1. Nah, berarti ini J pangkat 2 adalah 1, J-nya adalah minus 1. Jadi ini omeganya. Ya, kemudian ini J omega minus 1 ya, 1. Berarti 7 kali 2 4, 7 kali 12 kan 84 ya. Nah, ini mewakili ini. Nah, sehingga didapatkan J omega ditambah 7 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan minus omega pangkat 2 tambah 12 sama dengan 0. Berarti minus omega pangkat 2 sama dengan minus 12. Hilang semua minusnya menjadi omega pangkat 2 sama dengan 12. Omega sama dengan 2, omega pangkat 2 sama dengan 12. Jadi omega itu sama dengan akar 12.
Nah, berarti kalau kita lihat nilai omega itu adalah 2PF ya. Nah, 2PF PCR sama dengan 2Pi dibagi omega. Berarti kan di sini PCR-nya Pi bagi ini langsung aja ya 1,8. Nah, jadi di sini ini kayaknya nggak perlu ya. Jadi di sini dapat kita lihat PCR sama dengan 2PF kali omega dibagi omega 2Pi. Jadi dapat 1,8 ya. Nah, jadi kalau KP-nya tadi ada 84 atau KCR-nya 24, kemudian PCR-nya adalah 1,8 ya. Nah, kita masukkan aja di dalam tabel 84 KCR dibagi 2 untuk P, untuk kontrol P, untuk KP-nya berarti 84 bagi 2 sama dengan 42. Kemudian untuk kontrol PI, KP sama dengan 9 kali CR, 9 kali 84 dibagi 20. Sedangkan integral PCR dibagi 1,2 berarti 1,8 dibagi 1,2 sama 1,5. PAD KP-nya adalah 3 kali KCR dibagi 5. 3 kali 84 kali 5 sama 50,4. Sedangkan integral PCR dibagi 2. 1,8 bagi 2 sama 0,9. Sedangkan derivatif PCR dibagi 8. Jadi 1,8 dibagi 8. Ya. Nah, inilah nilai daripada nilai tersebut. Nah, jadi nilai PCR ini tadi 1,8 itu adalah kondisi antara puncak ya. Antara puncak, maka kita menentukan berapa nilai PCR. Nah, hasil simulasinya bisa kita lihat di gambar. Untuk yang warna merah itu adalah kontrol PI, kemudian kuning adalah kontrol P untuk yang merah, kemudian yang emas PI, dan yang ungu adalah PAD. Kemudian yang biru referensinya adalah 10, referensinya. Nah, berarti nanti gelombang steady state itu akan mengikuti dia ya. Nah, di sini iramanya itu untuk PA itu tinggi ya, PI, kemudian PID, baru P. Nah, tapi dia sudah teredam dia di situ ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut aja dulu ya. Yang PI itu Mungkin ini kebalik kali ID ya, Bu. nih ya. Anda harus uraikan. Pangkat 4 berarti di sini ya. Pasti A4 A2 di muncul kalau di buku kan langsung nih ya. Nah, jadi Anda sampai ureannya sehingga ditekan. Jadi selesaikan tugas itu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Jadi nanti diselesaikan tugas itu tidak langsung jadi ya, harus Anda uraikan sampai dapat si ini ya, Anda uraikan. Jadi saya tidak terima kalau ini kan kalau di buku kan langsung nih ya. Nah, jadi tugas Anda lah bagaimana uraiannya sehingga dapat ini hasil yang terakhir. Ini ada uraiannya.
Nah, kemudian ini Anda menentukan berapa A0, A1, A2, A3 untuk menentukan. Dan penentuan nilai KP ini Anda uraikan, ya. Kenapa bisa KP-nya lebih kecil dari 84? Anda uraikan seperti ini. Jadi tidak langsung muncul seperti yang ada di buku, ya. Anda harus uraikan. Nah, itu kan sebenarnya diuraikannya itu di di dasar kontrol, ya. Nah, ini saya kasih caranya untuk mencari kestabilan sistem. Jadi nanti kalau misalnya ada S-nya sampai S pangkat 4, misal ya, maka untuk mencari kondisi stabil itu Anda cuma mengambil S pangkat 1 dan S pangkat 0. Nah, jadi kalau misalnya ada S pangkat 4, berarti di sini S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Nah, berarti di sini kalau misalnya di sini ada 0, A2, A4. Misal ya, karena ini S pangkat 4, berarti pasti ada A4. Nah, kemudian ini A1, ini A3. Nah, di sini B1, B2. Di sini C1. Nah, ini A4 ini. Ya, pasti A4 di sini. Nggak usah. Nah, cara mencari B1, itu tadi kan menyilang sama dengan A1 kali A2 dikurang A0 kali A3 dibagi A1. Ya. Nah, B2 itu berarti A1 kali A4. Ya, dikurang A0. Nah, kalau di sini ada, tapi karena cuma S pangkat 4, nggak mungkin ada A5, berarti di sini 0 ya. Berarti di sini 0 dibagi A1. Nah, berarti B-nya itu adalah A4 sebenarnya, kalau kita lihat B2-nya. Ya, B2-nya itu adalah A1 dikali A4, B0 dibagi A1. Nah, kemudian C1 itu adalah B1 kali A3 dikurang A1 kali B2 dibagi B1. Ya. Nah, sebenarnya tadi B2 ini adalah A4 hasilnya ya. Tadi ini kan B4, A4 hasilnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari ini sebenarnya D ya. D dia, D1. Berarti D1 itu adalah C1 kali B2 dikurang B1 kali 0 dibagi C1. Nah, itu kan bisa B2. B2 itu sama dengan A4. Kita tulis di atas saja ya. Di sini. Jadi D1 itu adalah C1 kali B2 dikurang C1 kali 0 dibagi C1. Nah, jadi berarti sisa C1B2, C1 kan? Berarti sisa B2. Nah, tadi B2 berapa? B2 itu adalah A4. Nah, makanya sebenarnya S pangkat 0 itu adalah A4. Nah, jadi pada saat Anda cari nanti, untuk mencari kestabilannya, kayak ini ya, itu di A0 dan A1. Sehingga kita mendapatkan. Nah, prinsip daripada kestabilan itu harus dia lebih besar dari 0. Jadi, di sini KP lebih besar dari 0. S2-nya itu lebih besar dari 0. S1-nya itu lebih besar dari 0. Baru nanti Anda uraikan, dapatlah nilai ini. Ya, kestabilan sistem pada nilai KP atau sama dengan HCF. Oke, ini ya. Mana? Bisa kita lanjut?
Silakan Bu. Oke. Bagaimana? Gimana Mas? Lanjut Bu. Lanjut Bu. Tinggal sedikit. Itu tadi yang penting dua. PID sama decolorsnya itu. Nah, sekarang kira-kira apa yang mau ditanyakan? Decolorsnya itu dua yang penting. Gimana Mas? Ada yang mau ditanyakan? Masih Halo? perlu memahami ulang Bu. Nanti lihat recordnya lagi. Iya, Untuk dipelajari belum aja ada. baik-baik soalnya ya, karena kan nanti kita sudah masuk ke ada sudah soal saya kasih ya, jadi tolong nanti di itunya soalnya perlu dipahami dan dikerjakan ya. Oke, ini sedikit sini. Sedikit ya. Kita selesaikan KP saja, KPI hari ini. Matriks secara garis besar aja saya mau. Nanti aja ya. Kita masuk ke ini ke apa ke Laplace. Matriksnya nanti sekalian kita masuk matriks sama Laplace-nya. Laplace-nya di sini untuk menentukan parameter kontrol PID dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, penentuan parameter kontrol PID dengan metode kestabilan dapat dilakukan dengan sistem yang berorder tinggi. Untuk menentukan parameter kontrol PID dengan metode kestabilan dapat dijabarkan sebagai berikut. Ini adalah uraian-uraiannya ya. Langkah-langkah untuk menentukan parameter kontrol PID untuk metode kestabilan. Tentukan model matematika sistem. Jadi model matematika berupa dari hasil identifikasi dan pemodelan. Kemudian menurunkan langsung berdasarkan umum fisika yang berlaku. Jadi dari diferensial kemudian kita ubah dalam bentuk persamaan state. Nah, persamaan diferensial ini diubah dalam dari domain T itu diferensial domainnya T ya, dt menjadi domain S. Nah, domain S itu untuk transformasi Laplace. Makanya perlu kita mengingat lagi Laplace-nya. Controller dapat berupa yang tadi P, profesional integral, profesional derivatif, atau profesional integral derivatif, tergantung dari kebutuhan, dan bentuk controller juga dalam domain S. Nah, kemudian menentukan persamaan sistem loop tertentu antara controller dan plane, menyebut fungsi alih sistem loop tertentu merupakan sama karakteristik, kemudian menentukan metode Routh-Hurwitz. Nah, sebenarnya sih waktu kalau di dasar kontrol ya ada banyak. Ini kalau ini dia poin-poin saja yang dia perlihatkan. Sebenarnya ada banyak yang perlu kita cari karena kita mau menggambarkan nilai titik di mana titik pole, di mana titik zero. Kalau di sini kan langsung ke gambarnya ya. Nah, contoh berikut menentukan penentuan parameter kontrol PID secara lebih detail menggunakan metode Routh-Hurwitz. Nah, jadi ini adalah YS terhadap US. Berarti ini plane-nya ya. Plane-nya kalau YS terhadap RS berarti sudah satu kesatuan. Kalau YS terhadap US berarti itu dia plane-nya saja. 5 dibagi S kuadrat ditambah S kuadrat dikurang S dikurang 6. Nah, keluarannya step tanpa controller, desainlah kontrol PID menggunakan metode kestabilan waktu dan bandingkan hasil simulasinya. Nah, ini tadi YS-nya, kemudian ini kontrolernya KP KI per S ditambah KD KS. Nah, maka kita mengalihkan yang seperti yang saya jelaskan ini ya. Cara-cara ini. Kita cari
Nah, sehingga setelah kita selesaikan dan sederhanakan, maka kita dapatlah 5 KPS tambah KI tambah KDS pangkat 2 dibagi S pangkat 3 dikali 5 KD dikurang 1 dikali S pangkat 2 ditambah 5 KP dikurang 6 dikali S ditambah 5 KI. Nah, berarti persamaan karakteristiknya adalah S pangkat 3 ditambah 5 KD kurang 1. S pangkat 3 itu 1 berarti A0-nya 1. S pangkat 2 dikali dalam kurung 5 kali KD dikurang 1. Itu adalah 1. Kemudian S dikali 5 KP dikurang 6 itu adalah 0. Dan 5 KI dibagi 3. Ya. Nah, berarti di situ Anda masukkan nanti A0-nya 1, A2-nya 5 KP kurang 6. A1-nya 5 KD kurang 1 dan A3-nya 5 KI. Nah, kemudian ini tadi saya sudah jelasin juga ya. Berarti Anda 5 KD kurang 1 kali 5 KP kurang 6 dikali dikurang 1 kali 5 K1 dibagi 5 KD dikurang 1. Nah, nanti ada uraiannya ya. Saya pada kali ini. Kemudian 5 K1. Nah, di sini syarat perlu dan cukup bagi sistem dikatakan stabil adalah semua nilai kolom pertama bernilai positif. Nah, dengan demikian akan diperoleh. Jadi, ini perkaliannya ya. 5 perkali 5 KP kurang 6. Oh, ini dia mempermisalkan ya. Nilai KD-nya dia permisalkan. Untuk memenuhi kestabilan, jadi dari persamaan ini, nilai KD-nya dia untuk memenuhi kestabilan, sistem nilai kosa integral dan derivatif ditentukan masing-masing sebesar KI lebih besar dari 0 dan KD lebih besar 1/5. Maka kita akan memasukkan KD-nya ya. KD-nya yaitu KD 1/5. Jadi 5 oke. Nilai batas kestabilan kalau KI 1 dan KD 1/2. Oh, berarti KD-nya 5 1/2 dikurang 1, KI-nya 1,5. Satu kok di 5 ya? Ada kan 1 dia. Oke. Jadi 5 KP kurang 6, 5/2, 1,5, 2,5 dikurang 1, sama dengan 1,5 dikurang 5. Kita kalikan 1,5 dengan 5, 7,5 KP, 6 kali 1,5 dapat 9 kurang 5. Di bawahnya dibagi 1,5 ya. Nah, sehingga kita dapatkan 75 KP dikurang minus 9 kurang minus 5 berarti minus 14. Kemudian dibagi 1,5 lebih besar dari 0. Jadi KP KP
14, 7,5 kP. Oke, 15,5 dibagi 7,5 ya. Jadi dapat ini. Salah ya. 15,5. 14 dibagi 7,5. Oh, ya kayaknya ini salah ini. Ini kan di sini ini ya. Nah, ini ya. Ini kan 0. Kali 1,5 kan harusnya di sini 0 ya. Nah, berarti ini 0. Ini 1,4 aja ini. 14. Berarti ini 14 dibagi 7,5 itu dapat 1,867 ya. Karena yang tadi kan dikali silang ini ke atas 1,5 kali 0 kan dapat 0. Jadi sisa ini ya. Saya ada nggak kenapa dia dapat 5 itu di tengahnya ya. 1,5 kali K1. Syarat perlu dan cukup bagi sisi kata kasar apabila semua nilai di kolom pertama bernilai positif dan mungkin akan diperoleh 5K1 5K1 5KI 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 lebih besar dari 0. Berarti KI lebih besar dari 0. 5KD kurang 1 lebih besar dari 0. Berarti KD adalah 1/5. Oh, jadi untuk kondisi kestabilan sistem, nilai konstanta integral dan derivatifnya apabila KI lebih besar dari 0 dan KD lebih besar dari 5. Batas kestabilan sistem apabila KI sama dengan 1, maka KI sama dengan 1, KD-nya sama dengan 1/2. KI sama dengan 1. Nah, ini ya, makin kita lihat makin kecil nilai KP-nya, makin banyak nilai KP, makin tinggi nilai KP-nya, maka dia akan lebih rendah, ya. Nilai kuasa profil dipilih adalah KP lebih besar 1,85. Berdasarkan hasil perhitungan dan peristiwa bahwa penentuan kuasa profesional sangat tergantung pada pemilihan nilai konstanta integral derivatif. Tidak menutup kemungkinan berbeda jika pada sistem atau plane memiliki ahli yang berbeda. Nilai konstanta ini berdasarkan kemudian berdasarkan kestabilan dari KP. Oke, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Tadi Mas yang bertanya awal itu sebenarnya sudah ada ya di sini ya, diperlihatkan contohnya. Halo? Halo? Iya, Bu. Nah ini ada mungkin di penyelesaiannya. Jadi tolong ini diperiksa baik, dibaca baik-baik nanti ya. Oke, ntar saya kirim. Ini ada caranya. Nah, jadi ini PID-nya dan plan ya. Ini adalah nilainya. Ini saya langsung ambil. Nah, GS-nya adalah 5 dibagi S pangkat 3 dikurang S dikurang 6. CS-nya adalah KP ditambah KI dibagi S ditambah KDS. Nah, ini karena dia seri, maka
CS dikali GS. Nah, rumus embahnya itu G dibagi 1 ditambah sorry ya, saya kalau mengajar di dasar di teknik kontrol, saya itu untuk rumus ini saya mengistilahi rumus embah ya. Jadi dasarnya kan dari sini nih, dari sini. Nah, tapi sebenarnya di sini di feedbacknya ada blok ya biasanya. Tapi kalau tidak ada variabel. Tapi kalau dia tidak ada variabel dianggap aja satu. Nah, ini muncul dari sini gambar ini. Saya istilahi rumus embah ya. Jadi misalnya Anda mendengarkan kata rumus embah itu sebenarnya saya aja sih supaya cepet ingatnya, oh rumus embah yang ini. Nah, ini kalau nanti Anda butuh penjelasannya, kenapa bisa dapat rumus embah nanti ya. Tapi jangan malam ini, terlalu malam nanti. Oke, saya lanjut. G kali H. Nah, G-nya itu adalah CS, GS, dan H-nya itu adalah 1. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, di sini kita kalau misalnya kita mau uraikan ya, kita mau uraikan berarti nilai GS tadi 5 dibagi S kurang 6. Nah, kalau kita cari kuadratnya dari S pangkat 2 dikurang S kurang 6, maka kita dapatkan S kuadrat kurang S kurang 6, maka kita dapat S kurang 3, buka tutup kurung dikali S tambah 2. Nah, lainnya berarti GS adalah 5 dibagi S dikurang 3, ditutup kurung dibuka kurung S tambah 2. Yang untuk PID-nya berarti kita kalikan ini, PID dengan plan. Berarti kan kita dapatkan 5 KPS, ini dikali ya, ini dikali S-nya, supaya kan begini, KP ditambah KI dibagi S ditambah KDS pangkat 2. Nah, berarti kan kalau kita mau semua ada pembagian, berarti kan S dibagi S KP, gitu kan? Ditambah KI per S, ditambah KD, awalnya ini nggak pangkat 2 ya. Berarti S kali S pangkat 2. S ini kan sama dengan 1 kan? Tadi kan ada, kalau kita misalnya mengandaikan SS ini sama dengan 1. Jadi S KP ditambah KI ditambah S kuadrat KD dibagi S. Ya. Nah, makanya hasilnya ini adalah sebenarnya KPS ditambah KI ditambah KDS kuadrat dikali S kan. Nah, dikali 5 dibagi S kurang 3 S kurang 2 tambah 2 ya. Nah, ini kalau kita kali kan dapat ini. Nah, jadi kita selesai, berarti IS terhadap CS itu adalah CS kali GS dibagi 1 ditambah CS kali CS. Nah, Anda masukkan nilainya. Kan ini ya, ini dulu langkah 3. Transfer functionnya ini dimasukkan nilai yang ini tadi dalam sini. Jadi ini nilai ini masukkan ke sini ya.
sama ini. Nah, dapatkan ini. Nah, tadi saya bilang kalau D sama 1. Ada 1 di sini. Ini kan ada penyebutnya. Jadi kita buat dia di sini. Ya. Saya main langsung ini. Saya tulis aja di sini ya. 5 KPS tambah KI tambah KD S kuadrat dibagi ya S kurang 3 S tambah 2. Nah, yang 1 itu berarti S kurang 3 S tambah 2. Ini kan ya S kurang 3 S tambah 2 kan ditambah yang 5 itu ya 5 KPS KI tambah KD S kuadrat dibagi S kurang 3 S tambah 2 ya. Nah, ini dari jadi ini modelnya ini poin-poinnya ya, ini langkah 3A saya anggap, ini langkah 3B, ini langkah 3C ya. Nah, ini disatuin kan karena ini penyebutnya sama maka kita satuin. Nah, ini yang tadi ini kalau XY ZY berarti XY dikali ZY maka sisa XZ. Berarti ini kan kita bisa hapus ya. Maka sisanya adalah oh, ini ada di bawah ternyata ditulis. Maka sisanya adalah 5 kali dalam kurung KPS ditambah KI ditambah KDS pangkat 2. Kemudian baginya adalah S dikali buka kurung S kurang 3 tutup kurung dikali S ditambah 2 tutup kurung ditambah 5 dikali KPS tambah KI tambah KDS ya. Nah, ini caranya dia dapat. Oke. Nah, itu tadi ada di halaman 106. Langsungkan dia. Jadi ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan. Oke, nanti saya share ini di grup ya. Oke, itu ini sebenarnya cara ini sudah dijelaskan di teknik digital ya. Teknik digital kok sistem kontrol, tapi nggak apa-apa. Itu tadi cara mencarinya. Nah, kan ada tadi tuh ya. Nah, ini yang nilai di bawah, ini adalah persamaan karakteristik namanya. Nah, ini yang digunakan tadi ada di Nicholas itu ya, yang mencari sistem kondisi stabil. Ya, ada kan tadi tuh, mencari sistem kondisi stabil ini 3146. Mudah-mudahan saya dapat. Nah, ini. Jadi ini yang tadi itu dibawa pembaginya, itulah namanya persamaan karakteristik yang bisa kita cari dengan metode Rawls-Horowitz ya. Seandainya misalnya sistem itu seandainya soal itu ditanyakan bagaimana yang soal tadi persamaan sistem kestabilannya. Nah, maka dari sinilah nanti bisa kita tahu bagaimana sistem kestabilan daripada KP-nya. Ya, dari sistem tersebut ya. Nah, jadi semua saling terkait, tidak ada yang tidak terkait ya. Jadi semua sistem itu, jadi memang kita tidak bisa di tengah kita baca, kita harus baca dari awal ya. Kita baca dari awal, kita harus pahami dari awal sampai terakhir karena memang saling terkait. Jangankan materi teknik dasar teknik kontrol aja kita harus ingat bahwa oh ini yang dibahas di dasar sistem kontrol inilah hasilnya. Oke. Nah,
Ini ya, tolong dipelajari, tolong dipahami. Nanti kita minggu depan kalau ada yang mau ditanyakan baru kita mau masuk ya. Karena minggu depan itu saya bicara tentang kita periksa soal tugas, kemudian saya bicara tentang Laplace ya. Saya mengulang kepada Anda, takutnya Laplace-nya lupa ya. Apalagi takutnya misalnya ini kelas ada yang memang masuk dari D3 ke E1 itu takutnya dulu nggak dapat ya. Oke, itu aja dulu ya. Izin Nanti tanya minggu boleh Bu depan. sedikit. Balik ke kestabilan tadi Bu, mungkin bisa dibuka halaman 107 Bu. Izin tanya sedikit. 107. Ya, kenapa? Iya Bu, kalau dilihat dari PPT yang halaman 107 itu kan diketahui kalau hitungannya kan contohnya untuk KD, untuk KD nilainya kan lebih dari 1/5 Bu. Tiba-tiba dihitungan jadi 1/2 Bu, itu seperti apa ya? Tunggu mana ya? Ya, di 107 kestabilan. 107 itu di mana ya? Yang kestabilan tadi. Oh, saya ini kan video ya. 107 kayaknya data saya cuma sampai 111. Oh, 107. 107. Oke. Metode kestabilan ya. Iya Bu, itu kan diketahui nilai Berarti KD-nya agak 1/5. Oh, iya. Ini ya. Nah, iya betul Bu. Yang mana di sini? Ya, di setelahnya ini Bu, mungkin ini kan sudah pakai Rudowitz ya. Setelahnya ini. Nah, ini diketahui kan untuk mencari nilai KD kan 5 KD min 1. Nah, diketahui KD-nya Tunggu, Nas. Iya, 5 KD, min 1 lebih besar dari 0, sehingga KD-nya kan lebih besar dari 1/5 Bu ya. Nah, di penjelasan berikutnya ini di bawah, dengan memilih nilai dalam batas kestabilan sistem, K1-nya kan 1, benar Bu. Untuk KD-nya kok tiba-tiba berubah dari 1/2 ya Bu ya? Ini kenapa? Mana 1/2 ya? Yang bawah ini Bu, KD sama dengan 1/2. KD 1/2. Tunggu dulu ya. KD 1/2. Dengan itu Bu, yang kata-kata dengan memilih nilai dalam batas stabilan sistem, prestasi KI-nya 1, KD-nya 1/2. Ini tadi yang coba saya hitung kok nggak ketemu, maksudnya perubahannya ini karena apa? Sehingga nilai KP-nya ngikutin dari KD 1/2 ini. Ntar dulu saya cari ya Mas ya. Saya cari dulu ya. Ya baik Bu. Nanti minggu depan aja ya. Kasih ingat ya, saya. Oke. Baik Bu, siap. Oke ya. Nanti kita minggu depan aja. Saya baca lagi dulu baik-baik. Kenapa ada pernyataan ini ya? Oke. Ya. Siap. Baik, terima kasih ya Mas. Saya diingatkan. Nanti kita baca lagi baik-baik ini. Kenapa ini kata-kata ini ya? Iya, perubahan dari 1/5 jadi 1/2 itu tadi. Ya, ini kata-kata ini ya. 1/5 tadi berarti hitungan saya masih sesuai Bu. Cuma kalau ini ada perubahan dari 1/2 itu yang saya perlukan. Oke. Baik. Nanti ya minggu depannya. Itu dari mana? Karena harus diperiksa dari mana dulu. Ya. Ya, betul Bu. Ya. Oke Mas, terima kasih ya. Saya diingatin aja Mas. Siap. Minggu depan untuk melihat itu dari mana ke mana. Kenapa ada nilai itu? Apakah ada aturannya atau apa? Saya baca dulu lagi. Berarti dari awal itu soal ya. Oke? Ya, betul Bu. Baik, kalau tidak ada, ini ada 2 orang nih nggak masuk. Siapa ya yang nggak masuk 2 orang?
Cuman 20. Udah masuk semua. Udah masuk semua ya. Nah, jadi nanti tugasnya sudah tolong lengkap, Bu. ya sudah lengkap, soalnya tugasnya diselesaikan, kemudian minggu depannya lagi kita akan kuis ya. Jangan dulu minggu depannya lagi aja kita kuis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ya saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam.